Permukaan kulit bayi yang tampak menguning umumnya disebabkan oleh penumpukan bilirubin, di mana sel darah merah yang sudah tua tidak dipecah dan dibuang melalui buang air besar. Hal inilah yang membuat kulit bayi terlihat kuning. Pada banyak kasus, bayi yang mengalami penyakit ini akan pulih kurang dari 2 minggu. Lalu, bagaimana bila bayi kuning lebih dari 2 minggu? Anak sahabat Mika mengalami masalah yang sama dan bingung harus konsultasi kemana? Yuk ke Counter Sehat, konsultasi dokter sehat. Halo sahabat Mika, salam sehat untuk kita semua. Saya Dr. Desi Gloria, dokter spesialis anak Mitra Keluarga Pratama Jati Asih. Selamat datang di Counter Sehat. Apakah bayi kuning harus ditangani melalui fototerapi? Sebelumnya perlu diketahui bahwa kuning pada bayi umum bersifat fisiologi, sehingga tidak semua kasus bayi kuning memerlukan tindakan fototerapi. Indikator untuk melihat apakah bayi harus menjalani fototerapi atau tidak adalah kadar bilirubin. Namun, menurut American Academy of Pediatrics, angka kadar bilirubin yang mengharuskan bayi menjalani fototerapi cukup beragam, tergantung usia bayi saat mengalami kuning dan faktor risiko yang dimiliki oleh bayi. Kalau berdasarkan penilaian dokter memang harus difototerapi, bayi akan menjalani rawat inap dan disinari lampu khusus yang berwarna biru. Sahabat Mika tidak perlu khawatir, karena panjang sinarnya berbeda dengan sinar ultraviolet. Paparan sinar ini aman untuk bayi. Hal yang perlu dicatat selama masa fototerapi, bayi mungkin saja mengalami dehidrasi, diare, atau ruam pada kulit. Namun tidak perlu khawatir, karena efek samping ini akan menghilang setelah fototerapi selesai. Untuk durasi fototerapi itu sendiri juga beragam, sekitar 1-3 hari. Apa penyebab bayi kuning lebih dari 14 hari? Umumnya, memang bayi kuning akan pulih dalam waktu sekitar 14 hari. Namun, jika tidak pulih dalam rentang waktu tersebut, ada kemungkinan bayi memiliki gangguan kesehatan lain, misalnya gangguan pada hati dan saluran empedu. Untuk mengetahui gangguan yang terjadi, dokter akan memeriksa bilirubin total dan direct pada bayi. Jika kadar bilirubin direct pada bayi lebih dari 1 mg per desiliter, atau disebut juga kolestasis, dokter akan melakukan tindakan medis sesegera mungkin. Selain itu, penyebab bayi kuning lebih dari 14 hari adalah adanya infeksi, kelainan sel darah merah, hipotiroid bawaan, dan lain-lain. Untuk mendiagnosis penyakit tersebut, diperlukan beberapa pemeriksaan di laboratorium. Apakah bayi kuning dapat mengalami kerusakan otak? Apabila telah mencapai tahap yang parah, bayi yang sakit kuning dapat mengalami komplikasi kerusakan otak atau yang kita sebut kernicterus. Kerusakan otak terjadi jika kadar bilirubin pada bayi lebih dari 25 mg per desiliter. Lalu, bilirubin indirect dengan kadar yang tinggi ini akan menempel di otak dan menyebabkan kerusakan otak. Lalu, bagaimana kita tahu bahwa bayi mengalami kerusakan otak? Gejala yang umum terjadi seperti bayinya lemah, lesu, malas menyusu, terjadi penurunan berat badan lebih dari 10% dari berat lahir, dan demam. Kalau hal ini terjadi pada bayi sahabat Mika, segera bawa ke fasilitas kesehatan ya. Jika tidak, risiko terjadinya kematian pun akan meningkat. Sahabat Mika, sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini ya untuk tahu lebih banyak seputar bayi kuning dan berbagai topik lainnya. Yuk datang ke Counter Sehat, konsultasi dokter sehat. Apakah ASI menyebabkan bayi kuning? Dalam kondisi tertentu, ASI dapat memengaruhi penyakit kuning pada bayi. Hal ini berkaitan dengan 2 faktor, yaitu kegagalan pemberian ASI atau ASI yang tidak mencukupi dan gangguan pada ASI. Umumnya, bayi kuning yang disebabkan oleh faktor ASI terjadi ketika bayi berusia 1 minggu. Kemungkinan besar, gangguan pada ASI disebabkan oleh sejumlah elemen dalam ASI yang menyerap bilirubin dari usus,
dan sejumlah elemen yang menghalangi protein tertentu di hati yang memecah bilirubin. Faktor ASI yang menyebabkan kuning ini memang tidak bisa dicegah, tetapi tidak perlu khawatir karena tidak berbahaya. Untuk mengatasinya, dokter akan menyarankan sahabat Mika menghentikan pemberian ASI selama 12-24 jam. Kemudian, sahabat Mika harus memeriksa ulang kadar bilirubin. Apabila kadar bilirubin sudah menurun, maka ibu dapat kembali menyusui bayi. Bayi kuning karena perbedaan golongan darah dengan ibu? Jawaban sederhananya, ya. Perbedaan golongan darah dengan ibu akan membuat bayi lebih rentan mengalami penyakit kuning. Sebagai contoh, ibu yang memiliki golongan darah O, sedangkan bayinya bukan O. Nah, pada kasus ini, bayi akan lebih beresiko mengalami penyakit kuning level akut. Pasalnya, di dalam tubuh bayi terdapat darah ibu yang membentuk anti-O, sehingga akan menghancurkan sel darah merah bayi. Hasil dari penghancuran sel darah merah ini yang akan menjadi bilirubin yang menumpuk. Maka dari itu, sangat penting bagi sahabat Mika dan pasangan untuk memeriksakan golongan darah sejak masa kehamilan. Sahabat Mika, terima kasih sudah datang ke Konter Sehat. Semoga informasinya bermanfaat buat sahabat Mika ya. Buat yang masih punya pertanyaan seputar bayi kuning atau masalah kesehatan anak lainnya, tulis di kolom komentar ya. Kalau ingin tahu informasi menarik lainnya seputar kesehatan, jangan lupa datang ke sesi konsultasi dokter sehat berikutnya. Sampai jumpa! Mitra Keluarga, Life, Love, Laughter.